Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ardian Susanto, NIM 14 19 10 10 10 48. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Aris untuk menerangkan masalah database dari MS Access. Langsung saja, pertama kita buka Microsoft Access. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2010. Microsoft Access ini sebenarnya sama dengan Microsoft Access sebelumnya 2003 maupun 2007 serta yang terbaru sekarang 2013. Namun saya memakai yang Microsoft Access 2010. Nah, kita klik. Nah, ini adalah tampilan jendela awal pada Microsoft Access. Kita ketahui di sini terdapat blank database, blank web database, recent templates, sample templates, my templates. Biasanya sebelum kita menggunakan database MS Access ini, di sini kita disuruh mengisi file name untuk folder atau folder yang nantinya kita simpan. Kita beri nama misalkan data mahasiswa ya. Nah, di sini kita simpan di mana? Kita bisa memilihnya, misalkan taruh di dokumen data mahasiswa, klik OK. Nah, jadi file name sudah tersimpan di C users Ardian dokumen. Langsung saja diklik. Tampilan jendela awalnya seperti ini. Di sini kelompok kami akan menerangkan mengenai MS Access database. Nah, yang kami terangkan cuma mengenai tabel design, query wizard, query design, terus from design, dan setelah itu report maupun report design. Nah, di sini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat tabel di MS Access. Kita klik tabel. Nah, tabel seperti ini ya. Terus tadi sudah tabel ya. Sebelum kita membuat nama-nama di sini yang dibutuhkan oleh kita nantinya, mending kita ke view dulu. Di sini kita dapat membuat desain view maupun langsung datasheet. Kita menuju ke desain view dulu. Nah, tabel name. Di sini kita misalkan beri data mahasiswa, Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari desain view. Di sini ada ID, field name, dan data type dan description. Misalkan saja kita isi di sini nomor, pakai auto nambah saja. Oke. Yang kedua, nama. Teksnya misalkan kita beri nama 30 saja, nggak usah banyak-banyak. Terus misalkan hobi kalau spasi nggak bisa dipakai untuk database ya, kita gunakan underscore hobi olahraga.
teks. Di sini kita gunakan 10 saja, misalkan 10. Klik OK. Datasheet view. Nah, di sini kita muncul you must save the table. Do you want to save the table? No. Apakah kamu ingin save? Oke, kita klik yes. Nah, otomatis di sini kan sudah terkunci. Nah, di sini saya buka lagi ya, design view. Nah, ini fungsi key. Fungsi key di sini yaitu untuk mengunci data. Jadi misalkan data ini dikunci gitu, tapi data ini harus yang dikunci itu misalkan nomor ID atau nomor gitu kan berbeda-beda, lain dengan nama. Kalau nama kan nantinya takutnya kalau key-nya ditaruh di nama, namanya kan setiap orang ada yang sama, enggak semuanya nama orang itu berbeda, mesti nanti takutnya ada yang sama gitu. Begitupun dengan hobi, pasti ada yang sama hobi. Makanya kita taruh oke ini di nomor saja. Oke, langsung kita menuju ke data sheet view lagi. Nah, di sini tabelnya sudah jadi ya. Jadi fungsi tabel sendiri untuk database itu sangat berguna sekali ya. Contohnya saja, misalkan untuk mau filter di sini, untuk mau filter maupun yang lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita ingin memfilter, misalkan kita mencari data mahasiswa, misalkan cowok cewek yang suka hobi sepak bola gitu. Kita klik saja di sini, klik kanan, maksud saya klik aja gitu di tanda ini, terus kita select dulu, select all, kita pilih sepak bola, kita centang, klik OK. Nah, ini langsung muncul siapa saja yang menyukai hobi olahraga sepak bola. Salam Adi Santoso gitu. Kan enak untuk mempermudah kita mencari data gitu. Nah, selanjutnya kita menuju ke query design. Nah, kita ke query design terlebih dahulu. Nah, di sini ada tabel show table gitu. Nah, tabel ini menunjukkan table, queries, atau keduanya dari tabel ini di atas ini. Nah, kita disuruh untuk memasukkan data. Kita add data mahasiswa. Nah, misalkan kita ingin menyatukan data mahasiswa ini dengan fakultas. Nah, kita add juga fakultas. Kita add, setelah itu kita close. Nah, kita hubungkan key yang di sini data mahasiswa terhadap key di fakultas. Nah, setelah terhubung baru kita untuk mengisi fill yang ada di sini. Nah, fungsi dari tabel yang ada di bawah ini, fill ini maksudnya fill adalah nama ini loh, nama di tabel gitu. Terus tabel, itu tabel sendiri. Sort itu adalah ascending descending, maksudnya ascending ini dari abjad yang A ke sampai Z gitu. Kalau descending dari Z ke A. Terus untuk show, fungsinya kalau kita klik ini show untuk ditampilkan, maupun kalau kita hapus, nah show-nya tidak ditampilkan. Untuk ini kriteria adalah tabel yang ditampilkan maupun tabel yang dibutuhkan gitu. Misalkan kita masukkan fieldnya, fungsi dari query design ini sangat berguna, soalnya kita bisa menggabungkan tabel 1 dengan tabel 2, dan
kita bisa meletakkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalkan kita taruh di sini nomor aja, nomor dari tabel data mahasiswa. Mana nomor dari tabel data mahasiswa ini? Nah, shotnya kita pakai ascending saja. Terus selanjutnya misalkan nama dari tabel data mahasiswa, nama. Nah, ini nama dari tabel data mahasiswa. Shotnya ascending. Selanjutnya misalkan fakultas dari tabel fakultas ini. Selanjutnya kita isi universitas dari tabel fakultas. Selanjutnya hobi olahraga dari data mahasiswa. Hobi olahraga, mana hobi olahraga? Data mahasiswa ini kan? Ya, oke. Langsung selanjutnya kita run. Nah ini hasil dari query design tadi. Jadi mulai dari nomor, nama, fakultas, universitas, hobi olahraga, itu kita gabungkan menjadi satu. Nah, fungsinya query design itu kan untuk mempermudah kita menginginkan data yang kita inginkan. Tapi fungsinya sama dengan tabel. Kita bisa nanti ini kita select, kita pilih misalkan basket atau basket misalkan. Kita oke. Cuma basketnya di sini ada dua, nggak tahu basket yang mana ini. Nah, basket. Nah, jadi kita tahu dari Universitas UGM yang menyukai olahraga basket yaitu Nike Ardila. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan kita memakai yang query wizard. Nah, query wizard di sini misalkan dari fakultas ya. Dari fakultas sendiri kita tentukan untuk memilih. Cuma bedanya query wizard dengan query design ini di fungsi untuk memindahkan data. Kalau query wizard ini fungsinya itu untuk memindahkan data dari satu tabel gitu. Jadi memilih data atau memfilter data yang kita inginkan cuma dari satu tabel. Sedangkan query design kita bisa menggabungkan dua tabel dan kita bisa memfilternya kedua-duanya gitu. Atau kita bisa memfilter atau memilih kedua tabel tersebut yang ingin kita tampilkan pada data yang kita inginkan. Jadi kalau query ini kita hapus terlebih dahulu untuk kita kembalikan lagi seperti awal. Hapus terlebih dahulu. Nah, kita kembalikan seperti awal lagi. Oke, selanjutnya kita menuju ke query wizard. Query wizard ini fungsinya sama dengan query design untuk memilih data yang kita inginkan dari sebuah tabel. Misalkan kita klik query wizard. Nah, ini adalah tampilan new query. Di sini ada simple query wizard, cross tab query wizard, then duplicate query wizard, then unmatched query wizard. Kita gunakan yang atas saja.
Nah, di sini saya akan menggunakan yang simple query wizard. Klik OK. Nah, fungsi query wizard tadi sebelumnya saya kan sudah bahas bahwa query wizard ini hanya memindahkan memindahkan data yang kita inginkan dari sebuah tabel, bukan dari 2 tabel atau 3 tabel atau bahkan puluhan tabel. Kalau query design bisa, kalau ini nggak bisa, ini cuma 1 tabel. Misalkan kita ingin menginginkan yang nama aktif ini, plus ini, terus hobi olahraga, aktif juga. Nah, fungsi dari ini adalah memindahkan dari tabel kotak sini terhadap tabel ini. Sedangkan ini untuk memindahkan seluruhnya, misalkan, nah, coba seluruhnya, ini mengembalikan seluruhnya juga. Kita ulangi lagi tabel dan mobil olahraga. Kita next, open. Nah, di sini adalah your query, data mahasiswa query finish. Nah, jadi query di sini yaitu memindahkan dari suatu tabel menuju ke tabel berikutnya sesuai data yang kita inginkan. Intinya query wizard seperti itu. Nah, maksud saya query wizard seperti itu. Sama, kita bisa lihat, nanti kita filter, misalkan tenis meja, select dulu, misalkan olahraga yang disukai tenis meja, berapa orang, kita bisa melihatnya siapa saja yang suka dengan tenis meja. Kita klik OK. Hanya 2 orang, yaitu Hasmi Mahmudi dan Andika Pratama. Jadi fungsi dari tabel desain, query wizard, query design salah satunya seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya pembahasan mengenai form akan dibahas oleh teman saya. Nama saya Gilang Firmansyah. Di sini saya akan melanjutkan tutorial mengenai access point, yaitu form dari saudara Ardian. Sebelum kita melanjutkan mengenai tutorial tentang form, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu form. Form digunakan untuk mempresentasikan ke user atau menerima inputan dari user data-data dalam tabel atau query dalam bentuk interface grid, tombol, dan lain-lain control windows. Form dalam akses bisa dimasukkan ke dalam form lain sebagai control subform, biasanya jika bekerja dalam transaksi master detail. Nah, setelah kita mengetahui apa itu form, lanjut saja kita ke akses point-nya dibuka. Nah, form itu berada di grid dan di kelompok form. Ini adalah bagian-bagian untuk membuat form. Nah, di sini form adalah digunakan untuk membuat formulir database baru. Sedangkan split form, karena ini bahasa Inggris sudah dimengerti, saya akan menjadi Indonesia. Nah, split form digunakan untuk suatu formulir sehingga menjadi 2 formulir yang berbeda. Ini split form seperti tadi, dan multiple items, penjelasannya juga sudah dimengerti pakai bahasa Inggris itu. Kita lanjut saja. Nah, ini dia kan. Multiple item digunakan untuk membuat form yang bisa menampilkan isi database yang kita masukkan. Ini seperti itu.
Nah, sedangkan di sini bagian-bagian seperti shortcut, select form, more form ini penjelasannya dari sini. Pivot chart digunakan untuk membuat grafik berdasarkan suatu database, sedangkan blank form digunakan untuk membuat formulir yang kosong sehingga user atau kita pengguna bisa mendesain sendiri suatu formulir yang diinginkan. More form digunakan untuk menampilkan daftar perintah yang digunakan untuk melihat daftar form lainnya. Selanjutnya form design yang biasanya sering digunakan oleh para pengguna Microsoft Access, karena form design digunakan untuk mendesain form sesuai dengan keinginan user. Jadi kita tidak terikat oleh suatu aturan atau yang ada di sana. Jadi kita bisa mengedit apapun yang kita inginkan. Langsung saja. Di sini saya memiliki beberapa data. Kita buka salah satu, pilih salah satu, semuanya tidak apa-apa. Pilih tabel, query atau query 2 terserah. Tapi di sini saya akan menggunakan tabel sebagai data. Nah, ini tabel saya yang tadi. Oke, kita langsung saja ke create, dan pilih salah satu dari ikon ini untuk membuat form. Oke, kita mulai dari ikon form. Nah, ketika kita melihat ikon form akan muncul form sederhana seperti ini. Ada di form layout tool kita bisa mengedit sesuai dengan apa yang ada di sini, seperti nomor seperti fontnya, size, dan warna. Kita juga bisa menambahkan data seperti tabel ini, kita bisa merubahnya, dan logo kita juga bisa merubahnya. Bahkan kita bisa menambahkan data dan foto dan color dan sebagainya, bahkan di arrange juga bisa. Selain itu di samping kiri atas ada view. Di view ini kita bisa mengedit form sesuka kita, diperbesar, diperkecil dan sebagainya seperti ini. Nah, ya kita berpikir karena kurang bagus dipandang mata. Nah, ya setelah kita selesai ini, itu ketika kita di view. Tapi ketika kita di layout view, ke layout view kita tidak bisa melakukan hal yang tadi seperti memperbesar tabel, memperbesar kolom dan sebagainya. Tapi kita justru bisa merubah isi dari form tersebut, seperti mau nama Liko seperti ini, Liko atau Surabaya, kalau kita merubah di sini, tapi kita akan berubah di sini. Balik. Terus kalau di bawah layout view ini ada design view. Nah, design view ini lebih bebas lagi dan membuat kita lebih bisa berkreasi lagi. Tapi butuhkah dan lebih tinggi lagi? Hingga untuk design view kita lanjutkan di tutorial yang selanjutnya saja, atau apa? Karena ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan kedalaman yang lebih bagus lagi. Kita kembali ke front view. Nah, di front view gitu. Jadi dari front view kita bisa mengedit dan memberikan detail. Di detail ini kita bisa juga mendelete. Kalau saya di delete karena tidak enak dipandang. Tapi kalau kalian ingin diganti nama jadi data dan lain-lain, bisa. Ini hanya hanya judul, tidak mempengaruhi nama. Kita delete pun kita cuma tinggal klik tombol delete di keyboard seperti inilah, kan bilang jadi itu.
untuk menyimpannya gampang, kita cuma tinggal klik save data, contoh, atau klik Ctrl plus Z di keyboard. Nah, kita saja. Namanya terserah, nama kalian mau diisi dengan nama apa, tapi saya akan kasih nama form 1. Oke. Oh iya, di sini di bawah record data yang saya miliki 6, berarti 1 dari 6. Yang ini nomor 1. Kalau kita klik next record, kita akan kembali ke kita akan memunculkan data yang kedua, yaitu Ibrahim Hanif, terus sampai 6. Kita lihat selanjutnya nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, nomor 6, dan terakhir. Kita juga bisa menambahkan di new di sini nomor 7. Nah, karena kita di Chrome kita tidak bisa memberikan isi, cuma bisa pinggir-pinggirnya saja, yaitu mendesain-desain saja. Tapi kalau kita ke layout view, nah, kita bisa menambahkan nomor registrasi 7. Honda ini kan otomatis tadi. Nama Marwani alamat asal Banyuwangi sama, nomor HP 053, tanggal lahir. Nah, kita tadi menggunakan tanggal yang kita tanggal lahirnya 7/6/92. Mengenai tanggal lahir sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ardian, yang di tutorial sebelumnya. Jenis kelamin intinya sudah penuh. Jelas Marwani. Tidak diganti saja karena tidak enak didengar. Kita ganti ke Eli. Tidak ke Dian. Oke, Dian. Kita set. Nah, kita tinggal close saja form 1. Nah, di tabel kita akan memiliki data Dian Mardian sudah tercantum di tabel yang kita buat tadi, yang saya miliki. Nah, jadi mulai form kita juga bisa menambahkan data pada tabel. Tadi itu di conform, terus kita ke split form. Split form bentuknya seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Split form digunakan untuk suatu formulir sehingga menjadi 2 formulir yang berbeda. Nah, intinya di sini kita memiliki dua scan. Nah, kalau kita klik Umar Ma'ruf, kita dengan Umar Ma'ruf samaan seperti tadi yang dijelaskan dari split form, yaitu digunakan untuk suatu formulir sehingga menjadi 2 formulir. Ya, datanya sama tapi bentuknya cuma berbeda. Ini seperti yang saya lihat tadi jelaskan, ini juga ini agak berbeda. Untuk layoutnya sama seperti yang saya jelaskan tadi, tidak jauh berbeda. Kita bisa di sini kita bisa mengedit ya seperti ini ya. Tapi kalau kita ke layout tidak bisa mengedit lagi. Ini cuma datanya yang di bawah. Seperti yang tadi, ini datanya kedua, ke-7, tapi ini tinggal memilih di sini bisa. Seperti itu. Nah, terus kita sudahi yang split form. Nah, kita pindah dulu ke form 2. Terus kita create di multiple item. Nah, di multiple item kita mengetahui digunakan untuk membuat form yang bisa menampilkan isi database yang telah dimasukkan. Seperti
yang spread scan code di bawah, kita memiliki data di sini, tapi ya sama saja intinya, cuman bentuknya saja yang berbeda. Untuk tabel kita bisa juga mengedit, dan kita bisa menambahkan di form layout seperti tanggal, logo, dan sebagainya. Kita bisa lihat tentu kurang suka. Nah, untuk ini kalau kita di form view kita bisa mengeditnya. Nah, kalau kita mengedit di sini diperkecil maka ikut kecil semua, karena ini anggaplah sama gitu. Terus kalau kita ini juga pendek sampai ke bawah, kita hanya satu, itu sudah pun biasa. Gitu. Kecil dan sebagainya. Oke, dulu. Untuk ini nah, terus nah, kenapa ini bisa bagar-bagar? Karena kalau berbentuk bagar-bagar seperti ini berarti tabelnya ini kurang besar. Kalau kita besarkan lah maka akan muncul lagi, tapi kalau kita kecilkan maka bentuk bagar-bagar seperti ini. Contohnya ini ya. Nah ya, kita kecilkan. Nah, kita kecilkan atau di tanggal ini, kalau kita kecilkan akan muncul bagar-bagar. Kalau tidak, oke. Itu yang multiple item dulu. Untuk kerangka-rangkanya sama saja seperti yang saya jelaskan tadi di sama seperti yang saya jelaskan tadi di Google Form dan Sheet Form. Kita cek dulu yang ini. Oke, setelah multiple item kita ke flowchart. Flowchart sebenarnya perbedaannya cuma pada penyajian data. Kalau di flowchart kita berbentuk grafik, dan kalau di form icon ini substitute form berbentuk tabel. Datanya sama, cara pengiritannya sama seperti yang saya jelaskan tadi, cuman perbedaannya dalam bentuk penyajian data. Begitu pula dengan blank form. Blank form itu form kosong yang kita bisa edit sendiri nanti, seperti yang di form, seperti di form, split form, dan multiple item. Untuk form design, sesuai yang saya jelaskan tadi, di form design itu kita bisa mendesain form suka hati kita. Tetapi sini kita harus memiliki beberapa skill, karena di sini hanya kosong, dan kita bisa menambahkan button, tabel, text box, logo, detail seperti yang tabel icon yang tadi tidak jauh berbeda. Kita cuma dipermudah atau lebih tepatnya kita membutuhkan kreativitas kita sendiri untuk mendesain dan untuk data-data cepat kita sarankan menggunakan form kata, karena kita lebih mudah dan cepat seperti yang saya jelaskan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai form pada Microsoft Access. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga akan sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk selanjutnya mengenai report
akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nugroho. Kita sebelumnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan meneruskan video tentang akses. Video sebelumnya sudah dijelaskan tentang tabel, form maupun query. Hari ini akan kita jelaskan tentang membuat report. Pertama, kita buka dulu Microsoft Access-nya. Report sendiri itu adalah hasil dari tabel maupun form dalam bentuk yang akan kita print. Bisa di print dalam bentuk lembaran. Pertama kita blank dokumen, lalu kita namai terserah report percobaan. Sudah ada, lanjutkan saja ke bawah. Lalu karena di video sebelumnya sudah diterangkan tentang tabel, maka kali ini akan singkat saja dan secara langsung. Desain new, kita namai tabel, contoh seumpama tabel penjualan. Oke. Terus langsung kita ini kolomnya nanti diisi apa. Contoh saya isi nomor penjualan, nanti karena nomor biarkan saja auto number. Lalu yang kedua karena harga berisi nominal, maka di sini kita pilih currency. Terus nomor telepon, nomor telepon berisi number, maka isi saja number lalu atau teks saja. Terus di sini maksimal 12 digit. Email bisa kita pilih hyperlink karena alamat. Lalu view, oh ya, di save dulu. View, lalu kita isi satu-satu nama kolomnya. Ya, ini tadi tabelnya sudah jadi. Lalu dari tabel ini akan kita buat reportnya, yaitu dalam bentuk lembaran yang bisa di print. Data-data ini akan berbentuk untuk di print sesuai kebutuhan. Yang pertama adalah grade, lalu report wizard. Lalu kita seleksi, pilih mana yang akan dipilih nanti kolomnya yang muncul pada reportnya. Oke, oh ya, yang dipencet ini. Lalu kita next semuanya. Ini adalah
mengurutkan yang paling atas dipilih yang mana, terserah. Contoh ini saja. Next. Ini pilihan dari bentuk reportnya atau hasilnya nanti di lembar print-printan, bisa pilih portrait, landscape, atau ini rata tengah, atau bentuk kolom. Kita pilih kolom saja. Next. Ini bentuk desainnya, kita pilih, ada banyak disediakan. Lalu kita coba next. Finish. Hasilnya seperti kita lihat, ini adalah hasil dari report dari tabel tadi. Ya, ini bisa untuk di print untuk data dalam bentuk printout atau hard copy. Sekian tutorial tentang report. Terima kasih.